Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang I'rabul Quran dari kitab I'rab ya. Ini kita menginjak ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Baik, kita lihat penjelasannya. Wallazina yu'minuna bima, al-wawu, huruf wawu yang ada di awal ayat ini, atifatun adalah mengatafkan. Timbul pertanyaan, mana yang diatafkan ya? Nah, kita lihat lanjutannya. Allazina yu'minuna ma'tufatun. Jadi allazina yu'minuna ma'tufatun diatafkan. Apa yang mesti diatafkan? Diatafkan artinya diikut sertakan. Jadi ikut sertakan kepada sebelumnya. Di ma'tufah artinya diikut sertakan alallazina yu'minuna, atas alazina yu'minuna. Maksudnya apa yang maksud dengan atifah di sini? Artinya alazina yu'minuna pada ayat keempat ini diikut sertakan kepada ayat sebelumnya, yaitu alazina yu'minuna. Dari segi apa? Bahwa alazina yu'minuna ini adalah merupakan uraian daripada al-muttaqin. Siapa yang bertakwa itu? Ayat ketiga adalah allazina yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya. Ternyata bukan hanya yu'minuna bil ghaibi seterusnya, tapi juga termasuk ayat keempat. Ya, orang yang bertakwa juga adalah wallazina yu'minuna dan seterusnya. Jadi ciri yang bertakwa itu bukan hanya ayat ketiga, ayat keempat juga termasuk kepada ciri orang yang bertakwa dengan adanya al-wawu atifah, wawu huruf ataf. Ayat ini ikut sertakan kepada ayat ketiga sebagai ciri orang yang bertakwa. Fil ayati sabiqati, pada ayat sebelumnya, waktu orobu, dan diirobkan. Di al-jim ini diirobkan kayak gimana? Diirobkan dia i'rabaha, seperti mengirobkan alazina yu'minuna yang pertama, irobannya sama. Ya, seperti itu. Bima, di sini ada kalimat yu'minuna bima. Bima adalah jarun wa majrurun. Adalah jar dan majrur. Jar artinya huruf jar, majrur artinya isim majrur. Di bima ini adalah dua kalimat. Bi-nya huruf jar, ma-nya isim majrur. Disingkat dengan jar majrur. Jika kita mengenal istilah jar majrur, itu adalah huruf jar dan isim majrur. Muta'alakun, dia dikaitkan bi yu'minuna dengan fi'il yu'minuna. Karena yang namanya jar majrur itu tidak dapat dipahami kecuali dia harus ada muta'alaknya, dan muta'alaknya itu biasanya berupa fi'il. Ada juga yang berupa isim. Di sini adalah berupa fi'il. Wama dan ma, di bima itu ada ma ya, bi-nya huruf jar. Nah, ma-nya itu adalah ismun mausulun, isim mausul, bimana allazi, yang mengandung arti allazi. Mabniun ala sukuni, ma ini mabni atas sukun. Fi mahali, dia menempati mahali tempat, jarin jar, bil ba'i oleh ba. Jauh kata irobkan adalah ma ismun mausulun mabniun ala sukuni bi mahali jarin ismun majrurun bil ba'i. Itu kalau kita irobkan cara lengkapnya seperti itu. Unzila ilaika fi'lun madin. Yang mana fi'il madinya? Yaitu yang unzilanya. Unzila adalah fi'lun madin. Dia fi'il madi, mabniun mabni alal fathi, atas fathah. Dalam video sebelumnya bahwa tanda mabni fi'il madi dilihat dari harokat lam fi'il. Unzila yang menjadi lam fi'ilnya adalah lam unzila.
Sedangkan pa fiilnya adalah nun, zai ain fiil, lamnya lam fiil. Adapun hamzah yang di awal itu adalah hamzah zaidah. Namanya harfun zaidil wajni, huruf tambahan wajan. Karena anzala unzil ini adalah wajan af'ala yuf'ilu. Ini bentuknya fiil majhul ya. Maka di sini katakan mabniun, dia mabni ala fathi atas fathah, mabniun lil majhuli, dan dia bentuknya adalah majhul. Nah, kalau fiilnya majhul maka bukan ada fa'il, yang adalah naib fa'il. Maka wa naibul fa'ili, dan naib fa'ilnya, di naib fa'il ini berlaku bagi fiil yang majhul. Mana naib fa'ilnya? Domirun, adalah domir, mustatirun, yang tersembunyi, fihi, di dalamnya. Itu di dalam lafaz unzila ada naib fa'il yang berupa domir yang tersembunyi dalam unzila itu. Zawazan, boleh. Takdiruhu, ditentukan bahwa yang tersembunyi itu adalah huwa. Nah, jadi kalau diirobkan biasanya seperti ini, fi'lun madin majhulun, ya, mabniun alal fathi, wa naibul fa'ili domirun mustatirun fi jawajan takduhu huwa. Kita lanjutkan. Wa jumlatu unzila, dan jumlah unzila. Kenapa dikatakan unzila sebuah jumlah? Kan unzila adalah fi'il, dan setiap fi'il itu kategorinya adalah jumlah fi'liyah. Kita ketahui ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah biasanya terdiri dari mubtada dan khabar. Kalau jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il fa'il atau fi'il naib fa'il, maka unzila disebut dengan jumlah. Karena ada fi'il dan ada naib fa'ilnya, karena dia ada fi'il yang majhul. Wa jumlatu unzila, dan jumlah daripada unzila ini, fi'il dan naib fa'ilnya, silatul mausuli, dia sebagai silah mausul. Apa itu silah mausul? Karena kita lihat dalam ayat ini, walazina yu'minuna bima unzila. Nah, di sini ada ma isim mausul. Setiap isim mausul membutuhkan silatul mausul. Karena tidak akan lengkap isim mausul tanpa silah mausul. Maka yang jadi silah mausul adalah unzilanya. Tapi ingat, silah mausul bukan jabatan kalimat, tapi dia adalah sebagai pelengkap penjelasan daripada isim mausulnya. Nah, dikatakan dia ada silatul mausul, la mahala, tidak ada mahala tempat, laha bagi unzila ini, minal i'rabi dari i'rab. Kita lanjutkan. Ilaika jarun wa majrurun. Ilaika ini adalah jar dan majrur. Artinya ilaika ini terdiri dari huruf jar, ila, dan majrur, isim majrurnya adalah kaf. Bedanya kafnya adalah isim domir. Jadi ilaika adalah terdiri dari huruf jarnya, ilanya sebagai huruf jar, kafnya sebagai domir yang menjadi isim majrur. Muta'alakun, yang ilaika ini dikaitkan dengan unzila. Wal aslu, dan asalnya di sini ada yang berpendapat ilaika ini asalnya ilaka. Ubdilatil alifu ya, diganti alif pada la, itu ada alif ya, laka dengan iya. Ini pendapat ya. Kalau kita setuju boleh terima, kalaupun tidak bukan masalah. Karena ilaika ini adalah ilanya huruf jar, ka-nya isim dhamir ila ya, seperti itu. Wa ma unzila min qablika. Al wawu, wawu pada wama ada wawu di sana. Atifatun adalah huruf ataf. Dia mengatafkan lafaz setelahnya kepada lafaz yang sebelum. Jadi atifah namanya. Ma unzila maktufatun. Ma unzilanya diatafkan ala
atas ma'unzila, pada ma'unzila asabiqoti yang sebelumnya. Jika ada huruf ataf, dia mengatafkan kepada yang sebelumnya. Waktu rabu i'rabaha, maka di'irabkan seperti meng'irabkan yang sebelumnya, yang ma'unzila sebelumnya. Min qablika, ini terdiri pada jar wa majrur. Jarnya adalah min sebagai huruf jar. Wa majrurun, dan majrurnya adalah qabli sebagai isim majrur. Muta'alakun, dan dia dikaitkan bi unzila dengan kepada lafaz unzila sebelumnya. Wa ma unzila min qablik, min qabli dia dikaitkan dengan unzila yang ada sebelumnya. Wal kafu dalam qablika ada kaf. Kaf di sana adalah domirun sebagai domir. Di isim ya, jadi isim domir. Muttasilun, yang bersambung, fi pada mahali tempat atau menempati posisi jarin jar bil idafah dengan cara idafat. Kalau kita idafkan, min harfu jarin, qabli ismun majrurun bimin, walamatu jarihi kasratun zahiratun fairihi wa huwa mudhaf. Kaf domirun muttasilun mabniun ala fathi bi mahali jarin mudhafun ilaih. Karena kaf di sini domir dan dia kondisinya adalah jar dengan idafat, artinya jadi mudhaf ilaih. Kita lanjut pada bagian terakhirnya, wabil akhiratihum yuqinun. Al wawu di sini berbeda dengan wawu yang sebelumnya. Wawu di sini adalah istisnafiyatun. Istisnafiyatun artinya wawu yang menunjukkan pada jumlah baru setelahnya. Jadi dia bukan diatafkan, tapi wawu di sini menunjukkan istisnafiyah. Hanya menunjukkan pada awal jumlah yang baru. Wawu pada permulaan jumlah. Istinafiyah namanya. Bil akhirati jarun wa majrurun. Jarnya adalah bi sebagai huruf jar, akhiratinya sebagai majrurun, isim majrur. Hum, ada hum di sana, adalah domiru raf'in munfasil. Bukan domir muttasil, raf'in munfasil. Domir rafa munfasil, dia terpisah. Artinya dia tidak bersambung dengan kalimat sebelumnya, juga tidak bersambung dengan kalimat sesudahnya. Dia betul-betul berdiri sendiri. Tidak bersambung dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Namanya munfasil. Dhamir munfasil, mabniun dia mabni, hum mabni dengan sukun, pi menempati mahali tempat, raf'in rafa, mubtadaun sebagai mubtada. Namanya mubtada muakhar, karena dia tidak di awal jumlah, mungkin dia ini ada di tengah jumlah, namanya mubtada muakhar namanya. Nah dia diakhirkan, yang harusnya di awal, tapi dia ada di tengah-tengah. Wa yuqinuna, dan yuqinuna tu'rabu, dia diirabkan i'raba yu'minuna, seperti mengirabkan yu'minuna. Jadi walaupun lapatnya beda, yu'minuna dengan yuqinuna itu beda, tetapi kalau domirnya sama, yuqinuna domir hum, yu'minuna juga domir hum, maka irobnya sama. Jadi walaupun lapatnya beda wajan, beda bab misalkan ya, tetapi kalau domirnya sama, maka irobnya sama. Ya, seperti itu. Wal jumlatul fi'liyatu, dan jumlah fi'liyah. Nah, ini lebih jelas lagi sini. Jumlah fi'liyah dari yuqinuna adalah jumlah fi'liyah. Kenapa? Ada fi'ilnya, ada fa'ilnya. Fi mahali rafin, dia menempati mahali tempat rafin rafa khobaru, sebagai khobar dari hum. Ya khobar hum. Wal jumlatul ismiyatu, dan jumlah ismiyah. Mana ismiyah? Itu hum kan mubtada ya. Yuqinuna khobar. Maka disebutlah jumlah ismiyah. Hum mubtada, yuqinuna khobar mubtada. Maka khobar dan jumlah ismiyah dari hum yuqinuna bi mahali nasbin halun, menempati posisi nasab sebagai
hal. Nah, isi pertanyaan, hal dari mana? Hal dari jumlah sebelum. Jadi kan sebenarnya ada atap-atap kan, jumlah sering diatapkan. Jadi orang yang bertakwa itu adalah ini misalkan kayak kan beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, berinfak, beriman kepada kitab yang sebelumnya kan gitu. Maka keadaan mereka itu adalah meyakini tentang hari akhir. Wal jar wal majrur, dan jar majrur itu bil akhirati yang ada di awal, itu bil akhirati, muta'alakun dia dikaitkan dengan yukinuna, dengan fi'il yukinun. Karena yang namanya jar majrur perlu pada muta'alak. Jadi akhirat itu harus dikaitkan dengan keyakinan. Bukan berdasarkan ilmu, tapi harus berdasarkan keyakinan. Kenapa? Kan akhirat itu adalah masalah gaib yang belum terlihat, yang belum terjadi, baru akan terjadi. Maka harus dikaitkan dengan keyakinan. Seperti halnya wa ma yu'minuna bil, yang walazina yu'minuna bil ghaibi, al ghaib dikaitkan dengan keimanan. Akhirat juga harus yakin. Kita harus betul-betul yakin akhirat itu akan ada. Itu dengan keyakinan. Nah, demikian berkenaan dengan daripada i'rab Al-Baqarah ayat yang keempat. Insyaallah kita akan sambung dengan ayat yang kelima. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, salah terjemah, salah harokat, mohon koreksinya dengan berikan komentar di bawah video ini. Semoga kita semakin bisa memahami kitab Al-Quran sehingga semakin yakin akan kebenaran Al-Quran itu sendiri dan tidak salah di dalam memahami apa kandungan dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.